pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada. Saya bersama Ibu Teti dan Pak Asrinaldi membahas soal JHT untuk Sumatera Barat. Dan saya akan kembali ke Ibu Teti. Bu. Siapa? Nah, tadi kan tenaga kerja kita 2,7 juta, Bu. Dengan kepesertaan di kantor Ibu itu hanya sekitar 30% tadi ya? Ya, 20. 30 dan 15%. Nah, boleh enggak, Bu, di tempat Ibu sebelumnya kerja di mana? Ini bagaimana kondisi Padang dan Sumatera Barat? Rendah, tidak peduli, atau bagaimana, Bu? Dibanding dengan beberapa daerah yang Ibu tahu. Iya, terima kasih Pak. Memang sebelumnya saya lebih lama di Jakarta Pak. Memang hampir berapa ya 98% lah saya di Jakarta, karir saya di Jakarta. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Asrinaldi tadi, memang pengalaman saya bahwa karakteristik di Sumbar ini berbeda dengan Jakarta ya. Ya. Pastinya dari sisi mungkin taraf ekonomi dan budaya yang itu yang paling agak signifikan ya. Kenapa pada saat kami sosialisasi khususnya di Sumbar ini untuk kata-kata jaminan sosial saja itu sudah disetarakan dengan asuransi ya, disetarakan dengan asuransi, dan itu ya jujur aja secara kultur mungkin kata-kata asuransi itu berbeda konotasinya ya. Jadi tidak semudah kita sosialisasi pengalaman saya di Jakarta ya. Mungkin kalau bagi orang-orang Jakarta yang notabene adalah kota metropolitan, asuransi mungkin bisa entah namanya jaminan sosial ataupun asuransi itu sudah bagian dari kebutuhannya. Bahkan di sana mungkin banyak teman-teman yang bukan hanya yang sifatnya asuransi jaminan sosial dasar, tetapi malah mereka yang sudah sifatnya komersial, berbeda dengan di sini. Nah, yang di sini itu memang agak sedikit effort kita untuk menyatakan bahwa ini memang kami ini adalah badan negara ya, memang tujuannya kita ini negara membentuk jaminan sosial ini adalah salah satunya untuk perlindungan, untuk untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan secara masif, lebih intens lagi seperti itu, Pak. Karena begini, Pak, memang ya itu perbedaan itu, perbedaan sudut pandang itu yang kalau kita lihat kita bandingkan antara iuran dengan manfaat, seharusnya itu sudah menjadi kebutuhan ya kan. Dengan iuran yang misalnya BPU ya, yang mandiri itu Pak, itu kan hanya untuk 2 program itu 16.800, sementara manfaatnya untuk jaminan kematian sendiri saja tanpa melihat penyebabnya apa ya, pokoknya asal kategori tanda kutip orang itu sudah meninggal gitu ya, kita tidak melihat penyebabnya, even itu maaf ya misalnya bunuh diri seperti itu sudah mendapat 42 juta rupiah dari 16.800. Terus kalaupun kepesertaannya sudah 3 tahun itu dengan pastinya dengan syarat ketentuan yang berlaku, itu dapat manfaat beasiswa itu 2 orang anak dari usia PAUD sampai kuliah sampai selesai ya, itu total beasiswanya adalah 174 juta, belum manfaat-manfaat lain ya, kita banyak ya, misalnya nanti juga ada bantuan uang muka perumahan dan segala macam. Nah ini diperjelas soal beasiswa, Bu, agak menarik nih beasiswa. ya, jadi untuk kepesertaan BPJS Kerjaan yang aktif 3 tahun Pak, itu ahli warisnya mendapatkan beasiswa Pak. Beasiswa untuk 2 orang anak itu maksimal itu 174 juta. Kalau dihitung-hitung Pak, itu dengan uang 174 juta itu bisa mengcover 2 anak sekolah dari PAUD ya Pak sampai kuliah perguruan tinggi lulus. Ya, itu kalau normal. Makanya kita hitung-hitung walaupun manfaatnya itu 2 ahli waris dari usia PAUD, usia sekolah PAUD sampai perguruan tinggi, jika normal-normal aja itu nggak sampai 174 juta. Karena makanya kami aturannya itu diberikan plafon sampai 174 juta. Dan itu jika
ahli warisnya pada saat misalnya si tenaga kerja meninggal dunia, Pak, terus si ahli warisnya ini belum sekolah, itu bukan berarti beasiswa itu hilang, akan ditunggu, Pak. Jadi nanti klaimnya pada saat anak tersebut adalah sekolah, ya, karena memang kami pembayarannya adalah karena ini peruntukannya untuk uang pendidikan, maka klaimnya itu pada saat pembayaran tahun ajaran sekolah. Nah, manfaat-manfaat itu memang effort kami adalah harus mensosialisasikannya ke masyarakat. Nah, memang banyak bermacam alasan ya Pak ya. Bisa jadi apalagi COVID seperti ini sudah jadi alasan yang sangat utama, apa-apa ya COVID, kita ekonomi lemah, segala macam. Justru pada saat terjadinya COVID ini kami membayarkan jaminan kematian akibat COVID itu tinggi justru. Nah, itu sebenarnya manfaat-manfaat itu ya. Tadi juga kami juga baru koordinasi dengan Kementerian Agama ya, Kementerian Agama Kanwil ya, Kanwil provinsi. Nah, itu beliau kebetulan Pak Kakanwilnya sangat apresiasi sekali karena beliau sudah membayarkan santunan pada saat di Solong itu baru kepesertaan 1 bulan. Jadi baru 1 kali pembayaran 16.800 ya, memang haknya ahli waris dapat 42 juta ya, kenapa enggak kita bayarkan. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kami untuk mensosialisasikannya ke masyarakat. Nampaknya sosialisasinya perlu diubah sedikit, meniru jasa raja, Siapa? Yang begitu kecelakaan, mayat yang belum dikubur, jasa raja sudah sampai di rumah korban, membayarkan uang duka. Jadi ini harus meniru itu sepertinya, biar sosialisasinya seperti itu. Kalau ceramah Bu nggak didengar. Betul Pak, makanya paling efektif, memang paling efektif pada saat ya kita sebenarnya agak miris ya, kita memanfaatkan misalnya kecelakaan. Nggak apa-apa. Asal disiarkan di Klesi. Oh gitu Pak, siap. Nanti kalau misalnya ada seremonial nanti kita panggil Klesi. Iya, ya gitu. Diperbanyak Bu. Iya. Baik, Pak Asrinaldi. Iya. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak nih. Ya. Kan sosialisasi JHT ini kan penting. Saya sudah menikmati JHT ini. Saya tidak tahu tiba-tiba orang yang di Jalan Veteran, Jam Sostek, BPJS itu nelfon, Pak, uang Bapak nggak diambil. Kenapa? Usia pensiunnya udah masuk. Maka saya ambil dan saya bawa pulang. Jadi artinya ada tingkat kepercayaan, akuntabel. Itu buktinya saya ditelepon. Dan ada pemberitahuan rupanya di email bahwa usia pensiunnya sudah masuk. Walaupun saya kemudian bekerja lagi, itu urusan saya kan. Tapi ini sudah diterima. Nah, menurut Pak Asrinaldi, perlu tidak pemerintah kabupaten kota atau di Senakernya betul-betul serius melakukan sosialisasi atau kampanye soal manfaat JHT ini? Bukan manfaat JHT, manfaat keikutsertaan JHT. Ya. Nah, gitu. Sebenarnya dengan case seperti ini, Pak KJ ya, saya pikir ini sudah bisa membuka mata orang ya, sebenarnya apa gunanya JHT. Tapi sayangnya kan yang menonjol tuh sisi negatifnya, harus umur 56 tahun gitu. Ini yang jadi persoalan. Kalau seandainya bisa dikembalikan lagi bahwa kapan dia saat mengundurkan diri, karena kata Bu Teti itu sebenarnya dasarnya kenapa Permenaker 2 2022 itu dibuat gitu. Nah, tapi kalau aspirasi dari para pekerja itu inginnya saat mengundurkan diri mereka menerima tidak harus menunggu umur 56 tahun, ya mungkin ada dialog lah dulu itu. Itu terkait dengan Permenakernya. Tapi dalam konteks sosialisasi saya pikir perlu diubah karena budaya masyarakat Minangkabau ini memang agak berbeda ya Bu Teti ya. Kalau bisa memang kultur-kultur masyarakat yang mengundang misalnya nini mama mereka ya, karena biasanya mereka itu kan ada mama mereka ada kemenakan ya, itu biasanya lebih cepat komunikasinya melalui unsur adat itu karena memang begini ya. Ya. Karena begini, semua orang Sumatera Barat generasi Pak Asrinaldi ke bawah itu dicita-citakan bukan jadi pegawai negeri, tetapi bekerja di tempat mana ia nanti terima pensiun. Ya kan? Nah itu Bu, jadi yang diharapkan untuk bekerja itu bukan gaji bulan ini sebenarnya,
tetapi kelak dia dapat pensiun dan hidup dengan damai. Sementara ibu mengerjakan itu, tapi tidak jalan di tengah masyarakat. Nah, ini penting, Bu. Jadi begini Pak, mungkin bisa saya tambahkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan itu kan juga sebenarnya ada jaminan pensiun. Ya, jaminan pensiun kita juga ada, dan saya terima kasih sekali kepada Pak KJ tadi testimoni bahwa usia 56 memang sebenarnya di undang-undang kewajiban kami untuk memberitahukan tenaga kerja yang sudah 56. 56 itu memang harus dicairkan, Pak. Nah, jadi Ibu buat pengumuman di koran saya, bulan ini yang JHT-nya cair adalah yang berumur 56 kita biasa tahun. koordinasi sama Tolong periksa. sama perusahaan, Pak. Karena begini, Pak, kita kan bukan lembaga bank ya, artinya bukan memang untuk berinvestasi. Ada tenaga kerja yang mungkin sebenarnya kayak Pak KJ sendiri, dia nggak mau kali mencairkan karena jujur aja mungkin Pak KJ juga tahu bahwa di BPJS Ketenagakerjaan kan tidak ada administrasi, terusnya apa namanya saldo di atas bank ya kan, di atas deposito. Itu ada beberapa tenaga kerja memang akhirnya jadi sarana untuk investasi, dan itu tidak boleh ya, tidak boleh. Makanya di peraturan yang berlaku bahwa kami berkewajiban untuk memberitahukan usia jatuh tempo itu 56 itu justru harus dibayarkan ke tenaga kerja. Ya, maksud saya Ibu harus umumkan, nggak perlu bayar-bayar. Kami biasa koordinasi sama perusahaan, Pak. 2021 Ibu sudah mencairkan JHT orang 56 tahun sebanyak sekian ribu orang. Oh gitu, ya. Jadi itu memotivasi. Siap, nanti kita yang laporan kinerja 2021 dalam proses, nanti kalau datanya sudah lengkap bisa kita koordinasi. Tapi pakai foto, ya, Bu. Jangan lupa foto Ibu, itu maksudnya. Bisa kita koordinasi ya, Pak. Ya, jadi baik Pak Asrinaldi dan Ibu yang mengomandoi BPJS Tenaga Kerja di Sumatera Barat. Beliau adalah Kepala BPJS Jamsostek Cabang Padang, Teti Widiayanti. Pakai E, Widiayanti. Widiayanti, ya. Pak. Oh, Widiayanti. Kemudian Dr. Asrinaldi. Beliau adalah pengamat kebijaksanaan publik dari Universitas Andalas. Pemirsa, pendengar Klise FM dimanapun Anda berada, saya akan menutup acara ini dengan beberapa quote. Pertama, kita bekerja untuk uang, sementara ada selapis tipis orang, uang bekerja untuk dia. Makin banyak bekerja memakai otak, kian besar upaya yang diterima oleh seseorang, dan sebaliknya. Uang jika tidak bekerja bukanlah uang. Orang yang menabung bertahun-tahun agar uang bisa bekerja di hari tua. Dan itulah Jamsostek. Terima kasih, selamat mendengar, dan kita jumpa pada acara yang sama dengan tema berbeda di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.